Sudah. Ini sudah, Bu. Tunggu Pak Zin ya, saya keluar. Ya, ini jadi biarkan saja seperti ini ya, Bu. Ya, kalau udah selesai, baru di stop recording. Oke, siap Bu, matur nuwun. Ini pasien sudah masuk. Coba dimasukkan Pak Zin, sudah? Iya, ini sudah. Sudah. Ya. Ini berarti saya keluar dari main room dah ya, Bu ya? Iya, keluar dari main room, Pak. Oh iya, tak keluar dulu, Bu. Iya. Ini sudah proses direkam ya, Pak, di sini. Tadi soalnya Bu Tuti disuruh rekam. Oh iya, saya nyalakan kamera, Bu. Iya, nyalakan kamera aja, Pak. Ini bentuknya bisa dirubah apa enggak ya? Bentuk ini nih ya. Biar itu. Biar gimana ya? Bila samping. Di kelas ya, Bu ya? Hah? Maksudnya biar ini loh, biar saya dan Pak Zen itu ini sama-sama gitu, gimana ya? Caranya gimana sih? Sama-sama apa, Bu? Ini kan saya tampilannya di sini, di saya kecil, saya Dani di bawah. Pak biar Zen, saya kelihatan begitu. Ya mesti biar di jenengan tampilannya bagaimana? Tampilannya Bu Tari satu layar, terus di samping ada ini Bu, pilihan background ya. Terus ini Bu, di layar bagian bawah ada kotak kecil, itu tampilan wajah saya itu Bu. Oh lah ya, berarti podo. Ya wis lah, biar wis. Apa-apa wis. Ini mulai aja apa gimana? Caranya belum tahu ya Bu Tari ya, karena di YouTube tampilannya berjejer ya Bu ya. Iya, berjejer. Ini bila samping, coba ukuran letak ini. Karena kita berdua aja Pak ya Pak. Tadi kalau ada Bu Tuti itu pas 3 gitu. Iya Bu, bisa jadi Bu. Ya. Di settingan coba Bu, setting. Ceng itu Bu. Ini saya sudah ubah tata letak, tapi masih sama. Di titik 3 itu bisa dicoba, misalkan change layout atau sudah, ini sudah ya, tak coba ya, tampilkan dalam buku ini sudah sama. Saya mungkin karena ini cuman berdua deh, jadi letaknya seperti ini. Enggak apa-apa, wis kita mulai aja wis Pak. Bukan nanti waktunya habis. Oh iya gitu Bu. Ya. Mulai saja ya. Ini berarti yang pertama jadi coaching sinten nggih? Saya dulu ya. Ya. Saya dulu. Boleh Bu. Ya, ini mulai saja ya Pak. Ini sudah mulai direkam soal waktu berjuang. Kita mulai saja ya Pak. Sebentar Bu Tari sebagai apa ini? Sebentar, jadi coaching apa gimana? Saya coachnya, jenengan coachingnya gitu apa kebalikan dulu? Ya Bu Tari yang memutuskan Bu, coba. Ya sebentar, saya tanginin ke anak-anak. Ini saya jadi coach dulu ya Pak? Iya Bu, boleh. Ya. Jadi coach ya. Ya, mulai ya Pak. Waktunya jangan lupa Bu, tidak lebih dari 15 menit, saling mengingatkan. Ingat Pak, itu saya 11.51. Berarti nanti ya 11. Ini mulai. Ini sekarang aja. Ini kan baru 52 tadi. Mulai ya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Selamat siang Pak Zen, senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Pak Zen. Pak Zen, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Saya juga senang berjumpa dengan Bu Utari. Saya bisa
menceritakan permasalahan saya, Bu, akhirnya. Ya, alhamdulillah. Baik nggih, Pak. Permasalahan apa nggih, Pak? Bagaimana dengan pembelajaran Bapak? Aman-aman saja kan, Pak? Iya, ya bisa dibilang tidak begitu aman, Bu. Jadi permasalahan saya itu kan ya sebulan yang lalu itu ada pelatihan dari Kemendikbud tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Saya Iya. ikut, terus saya coba praktekkan di kelas saya terapkan sudah seminggu ini, Bu. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya itu, maaf Bu, saya ini Bu mendapati beberapa siswa itu enggan maju ke depan, entah itu malu atau Hmm, apa. Terus iya. pembagian kelompok berdasarkan kebutuhan belajar mereka itu ini Bu, kadang murid pilih-pilih seperti Gitu ya. geng-gengan seperti Iya. itu Bu. Iya. Nah, itu permasalahan saya seperti itu Bu. Itu Iya, Pak. gimana saya minta di-coaching itu Bu. Hmm. Oke, jadi arah pembicaraan kita kali ini yaitu untuk mencari solusi, nggih Pak, mencari gambaran apa sih yang nantinya dapat Pak Sen lakukan dari permasalahan Pak Sen tadi. Tadi Pak Sen mengatakan bahwa ada beberapa muridnya Pak Sen yang tadi kurang aktif nggih dalam mengikuti pembelajaran, khususnya Iya Bu. pembelajaran berdiferensiasi nggih Pak, yang Pak Sen sampaikan. Seperti itu nggih. Iya Bu, dan harapannya seperti itu di akhir nanti ada ya solusi begitu Bu di akhir percakapan kita ini. Ya, semoga percakapan kita ini nanti bermanfaat nggih Pak, tidak hanya percakapan yang berlalu saja dan kita saling berbagi solusi sehingga mungkin suatu saat atau saya bisa saja menghadapi permasalahan yang seperti Pak Zen alami. Ya, melihat dari tadi cerita Pak Zen, itu tadi Pak Zen mengatakan ada anak yang kurang aktif nggih Pak. Tadi Pak Iya Sen ya Bu. berarti sudah menggali nggih napa penyebabnya, apa yang menjadi penyebab dari anak tersebut kurang aktif seperti itu nggih. Berarti Pak Sen sudah menggali apa penyebabnya, apa kira-kira yang menjadi penyebab peserta didik pasien, murid pasien itu kurang aktif seperti itu. Tadi kira-kira apa Pak penyebabnya Pak? Ya kalau dari saya kemungkinan karena karakter anaknya ya Bu pemalu atau introvert bagaimana. Ya, Kemudian maklum ya. saat pembagian kelompok kok pilih-pilih itu mungkin ya apa anak kan biasanya seperti itu Bu, masih masih kecil jadi atau terbiasa waktu istirahat bareng-bareng terus. Jadi ketika dipisahkan sulit itu Bu. Itu dari Iya ya saya Pak. Bu. Iya, kebanyakan memang seperti itu ya Pak ya. Ya tadi Iya, menurut pandangan Pak Sen kan tadi muridnya Pak Sen kurang aktif dalam pembelajaran ketika pembelajaran berdiferensiasi itu kan karena malu kemudian memilih-milih kelompok ya itu yang iya, menjadi penyebabnya anak-anak tersebut kurang aktif seperti itu iya, ya Pak. Nah iya, kira-kira melihat dari penyebab anak tersebut seperti itu kira-kira langkah yang cocok untuk mengatasi permasalahan tersebut yang nantinya menurut Pak Zen itu Pak Zen akan laksanakan atau akan diupayakan itu seperti apa ya Pak? iya Bu. Eh, jadi saya berupaya ini rencana apa yang akan saya lakukan itu ya mencoba ini kan baru seminggu Bu, mau saya lanjutkan pembelajaran berdiferensiasi secara konsisten. Nanti dilihat beberapa waktu perkembangannya. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan maju kelompok ya Bu, bisa kita buat kelompok, nanti maju presentasi. Itu rencana saya upayakan dari kelompok besar dulu, nanti bertahap saya kurangi, Oh iya bagus itu Pak rencananya. bertahap nanti kepercayaan diri murid yang pemalu tersebut pada akhirnya harapannya bisa ada kemajuan. Terus untuk anak-anak yang tadi pilih-pilih kelompok Bu, itu Ya. berarti
Ya saya akan memberi pengertian bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu Ya. memang seperti itu dibagi berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Iya, juga Jadi beri pengertian kenapa ya berarti ya. saya harus membagi ya karena memang supaya sesuai dengan kebutuhan belajar dari murid-murid tersebut. Seperti itu, Bu. Oh iya, rencana Pak Zen untuk kedepannya sih sudah bagus ya Pak. Dalam pembelajaran berdiferensi itu tadi supaya siswa ikut aktif dalam pembelajaran. Salah satunya tadi yang Pak Zen ungkapkan, memotivasi anak untuk berani maju, mempresentasikan begitu ya Pak. Jadi anak tersebut belajar untuk tidak malu seperti itu ya. Kemudian Iya. membagi dalam kelompok sesuai minat belajar mereka, itu sih sudah bagus rencananya Pak Zen. Nanti semoga kedepannya itu dapat diterapkan dan anak-anak sesuai dengan harapan Pak Zen, kembali semuanya aktif ikut berkontribusi dalam proses pembelajaran yang Pak Zen sampaikan. Seperti itu ya Pak, kira-kira ya. Iya, Saya iya, Bu. ya ini malah jadi pembelajaran sendiri nih Pak buat saya. Tadi pasien ternyata sudah punya upaya nih langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan dari Pak Sen ya, Pak Sen ya. Eh, memang anak-anak zaman sekarang itu seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru memotivasi anak untuk supaya berani untuk mengungkapkan pendapatnya, tadi mempresentasikan hasil belajarnya seperti itu, seperti yang Pak Sen sampaikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Iya. ada lagi Pak Sen yang nantinya akan Pak Sen upayakan atau bagaimana? Ya, sampai saat ini itu baru ketemu 2 itu, Bu, cara yang akan Ya, saya terapkan dan ini kan baru seminggu, nanti ya kita lihat, Bu, nanti gimana ya. setelah Jadi untuk setelah rencana aksinya ini Pak Sen berkomitmen ya Pak untuk eh, pelaksanaannya atau dimulai dari kapan seperti itu bagaimana Pak? iya, Bu, saya komitmennya ya paling tidak sebulan ya, Bu, sebulan sudah ada perubahan, perkembangan dari eh, murid-murid saya tersebut, Bu, yang tadinya malu jadi tidak, kemudian tidak pilih-pilih atau milih geng seperti itu, Bu, untuk Iya, kebaikan kami bersama, iya benar. itu. Iya. Itu Semoga komitmen saya saya, juga Bu. iya. Semoga saya berharap komitmen Pak Zen berjalan dengan lancar, kemudian mencapai hasil sesuai harapan ya Pak. Ya, Semoga amin, siswa-siswa Bu. Pak Zen juga kembali semua aktif dalam proses pembelajaran. Ya, Ya, apakah ada lagi Pak yang ingin Pak Zen sampaikan atau ceritakan lagi? eh, saya mungkin cerita apa ya, Bu, ya, itu permasalahan tadi sudah disampaikan, terus upaya-upaya yang telah saya lakukan juga sudah saya berikan ke Bu Utari, sampaikan ke Bu Utari. Nanti terakhir penyampaian komitmen ya, Bu, ya. Terus Ya. selanjutnya, terus saya rasa enggak ada lagi, Bu. Oh iya, baik ya itu tadi yang sudah pasien sampaikan. Saya berterima kasih sekali pasien sudah percaya kepada saya untuk mau bercerita, menyampaikan permasalahan yang dihadapi pasien di kelas. Semoga nanti kedepannya kita sama-sama belajar untuk dapat menjadi pendidik yang lebih dapat memotivasi siswa-siswi kita untuk bersemangat dalam belajar, ya Pak, seperti itu. Ya, saya Ya, berterima kasih sekali lagi Pak, pasien sudah percaya kepada saya untuk berkeluh kesah, menyampaikan kegalauannya pasien, permasalahan yang sedang pasien hadapi. iya, sama-sama, Bu. Kedepannya ketika saya menemukan hal seperti ini lagi ya harapannya Bu Tari menyediakan waktunya untuk kita berbagi lagi, Bu. Terima Ya, kasih banyak ya, siapa? Bu.
Iya, terima kasih. Sukses buat Pak Zen ya Pak. Terus semangat ya Pak Zen. Terima Oke, Bu. kasih. Terima kasih Ini sama-sama. saya mohon pamit karena ini sebentar lagi saya akan mengajar masuk kelas. Ya, matur Ya, nuwun nggih Pak Zen. oke, sampai jumpa lagi, Bu. Mari. Ya, mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Lancar, Bu, tari. Iya, ini ini semetune bae lah Pak. Sekeluare. Ini gantian ya Pak. Saya yang jadi Hmm. coach, jenengan jadi coach. Gitu ya. Oh iya, Bu. Ya, Ya, sebentar Pak, sebentar. Kita mulai saja Pak. Saya jadi coach ya Pak. ya boleh, Bu. Ya, ya Pak. Bu Tari, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zen. Salam jumpa juga Pak Zen. Ya, kabarnya sehat, Bu Tari? Alhamdulillah sehat Pak. Meskipun badan terasa sehat, tapi ini kok pikiran kok ada yang ganjal ya Pak. Ada kegalauan ini Pak. Iya, biasanya kalau pengaruh pikiran itu bisa pengaruhnya ke fisik juga itu, Bu. Iya Pak. Ada permasalahan, ada yang dipikirkan mungkin, Bu. Makanya Iya kita Pak. ketemu, ya Bu. Kita ketemu kemarin, Iya. Bu Utari WA saya ya, Bu ya. Iya Pak, makanya barangkali Pak Zen ini ada waktu, saya minta waktunya Pak Zen dan Pak Zen bersedia untuk sebentar berbincang-bincang dengan saya menyampaikan keluh kesah permasalahan saya. Apakah Pak Iya. Zen berkenan? Ya, saya berkenan, Bu. Jadi saya hari ini kebetulan ada waktu 15 menit ya, Bu. Ini berarti ya sekitar itu, Bu. Eh, Bu Utari, permasalahan apa ya, Bu? Boleh diceritakan? Iya Pak Zen, jadi begini Pak, saya itu kan mengajar anak kelas kecil ya Pak, di kelas 3. Nah kebetulan itu kok ada beberapa anak itu yang suka membuang sampahnya itu kok di laci seperti itu. Padahal di dalam kelas itu sudah tersedia tong sampah dan di luar kelas itu juga saya kadang masih melihat anak piket tapi kok membuangnya hanya di depan, di lantai saja, tidak di tong sampah. Padahal sudah diingatkan berkali-kali tapi masih saja ada yang seperti itu. Nah itu yang kadang membuat saya itu rasanya pengen marah tapi saya mencoba untuk mengontrol emosi. Saya pengen mengarahkan supaya anak-anak tidak seperti itu Pak yang mengganjal pikiran saya. Oh iya, Bu. Jadi terkait kebersihan ya, Bu, lingkungan bersih di kelas atau sekolah seperti itu kurang lebihnya, Bu. Iya Pak, betul Pak. Ya, kalau boleh tahu, selama ini itu Bu Utari di sekolahnya sudah berupaya apa saja, Bu? Kalau boleh tahu selama ini mungkin di sekolahnya ada upaya tertentu untuk terkait kebersihan seperti itu, Bu, di sekolah Ibu. Iya Pak, saya sih setiap hari sudah tak ingatkan ya Pak anak-anak supaya membuang sampah itu di tempat sampah, tidak di laci seperti itu ketika istirahat membeli jajan. Ya bungkus jajannya jangan diletakkan di laci. Saya mencoba menggali apa sih penyebabnya kok anak-anak kok seperti ini terus seperti itu. Menurut saya sih mungkin karena kesadaran dari masing-masing anak itu kan berbeda-beda ya Pak. Berbeda-beda ya Pak. Iya, iya, Bu. Jadi kadang ada anak yang memang sudah sadar akan pentingnya menjaga kebersihan. Kadang juga ada anak yang belum sadar sehingga masih ada saja yang membuang sampah itu di laci seperti itu. Itu menurut saya. Jadi saya berupaya untuk selalu mengingatkan. Ya, Bu Tari sudah berupaya mengingatkan terkait kesadaran agar murid-murid bisa menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu ya, Bu ya. Iya Pak. Ya, dan
Ini Bu, jadi harapan dari Ibu ya tujuan kita seperti ini melakukan percakapan, nanti pada akhir percakapan tujuannya apa yang diharapkan Bu? Iya, saya sih dari saya berbincang ini dengan Pak Zen, semoga nanti saya mendapat solusi atau gambaran akan apa nanti yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi ini, yaitu mengatasi beberapa anak yang suka membuang sampah di laci seperti itu. Iya. Oh ya, membuang sampah di laci supaya tidak seperti itu ya Bu. Iya, Jadi betul, Pak. jadi supaya ada perbaikan dari murid-murid supaya sadar akan kebersihan lingkungan seperti itu ya Bu ya. Betul, Pak Zen. Nah, itu Jadi harapan saya. Bu Tari kan sudah berupaya dengan mengingatkan, memberikan kesadaran. Nah, mungkin ada upaya lain Bu yang berbeda Bu. Iya, saya sih nanti punya rencana nih Pak Ya, di pertengahan pembelajaran ini kebetulan materi pendidikan Pancasila di saya ya, itu kan tentang aturan ya tentang pelaksanaan menaati aturan dan tata tertib itu mm, pelaksanaan hak dan kewajiban salah satunya tadi menaati peraturan. Nah, nanti mm, di sela-sela pembelajaran itu saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang eh, men- mencontohkan dampak dari membuang sampah sembarangan sehingga harapan saya itu dapat mm, memotivasi murid-murid saya supaya tergerak gitu dan sadar akan pentingnya menjaga kebersihan. ya, Karena jika membuang sampah sembarangan itu kan tentunya membuat lingkungan menjadi kotor, ya betul bisa Bu. saja menjadi sarang penyakit ya Pak, nanti Ya, banyak nyamuk, banyak lalat, nah iya, seperti itu. Nah nanti upaya saya tadi selain saya mengingatkan setiap hari, saya juga akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang memberikan contoh dampak dari membuang sampah sembarangan. Kemudian lebih menekankan lagi akan kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama di kelas 3. Kemarin itu ada yang tentang ketertiban, salah satunya ya tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itu Pak Zen yang iya, nantinya akan saya lakukan. iya. Bagus sekali Bu Tari, saya mengapresiasi upaya yang akan Ibu Tari lakukan tadi beberapa di antaranya terkait budaya positif juga itu benar berarti ya Bu, artinya agar siswa sadar sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati bersama ya Bu ya. Iya betul nggih Pak, itu Kemudian juga harapannya tadi ya kan Pak. ya, oh ya itu harapannya. Kemudian kan tadi upayanya ketika pelajaran yang Ibu ampu Pancasila ya Bu, kalau nggak salah ya Bu ya. Iya tadi di Me pendidikan me Pancasila. iya, menyetel atau memutar video yang terkait dengan dampak dampak negatif dari apa, Membuang ketika sampah tidak sembarangan, iya. ketika tidak membuang sampah pada tempatnya seperti itu Bu. Bagus sekali Bu, upaya yang rencana yang akan Ibu Tari jalankan itu. Kemudian ini Bu, apa sekarang terkait komitmen ke depannya, kira-kira ada perubahan dalam berapa waktu Bu itu? Iya, dalam 1 minggu ini sih saya akan lihat ya Pak, apakah, Iya, siswa-siswi saya itu ada beberapa anak yang seperti itu berubah atau tidak, seperti itu. Jadi dalam proses pembelajaran ini berlangsung, saya tetap memantau mereka. iya Begitu Pak Bu. Zen. Baik Bu, itu berarti komitmen yang Ibu dan saya dengar tadi kita sepakati ya Bu, 1 minggu ya Bu ya. Iya Pak, betul. Ya 1 minggu waktu yang cepat harapannya juga semoga ada perubahan Bu Utari Iya, di amin Pak. lingkungan kelasnya Bu Utari, amin semoga seperti itu. Kemudian ini terkait rencana tindak lanjutnya, ini berarti kan 1 minggu nanti dilihat, minggu depan kita ketemu lagi ya Bu ya? Oke, siap Pak. Iya, nanti saya cerita lagi ya Pak, apa sih perkembangannya yang sudah terlihat seperti itu ya Pak ya? Ya, nanti kita bersama-sama bahas lagi kalau mungkin ada yang perlu ditindaklanjuti.
Saya berterima kasih sekali Bu Tari karena sudah percaya kepada saya untuk berbagi praktik baik seperti ini. Iya, sama-sama Pak. Saya juga berterima kasih Pak saya sudah mau mendengarkan saya. Jadi saya agak lega nih Pak, tidak lagi galau, tidak lagi apa ya, gimana ya begitu. Jadi Iya, rencana saya setidaknya sudah ada yang mendukung seperti itu ya Pak. iya, iya. Alhamdulillah, puji syukur. Berarti Bu Tari sekarang sudah merasa lega. Lain kali nggak usah ragu-ragu Bu, kabari saya ketika ada permasalahan lain seperti itu. Iya Pak. Kalau tidak, ini berhubung waktunya saya ada ini Bu, sudah dipanggil. Mohon maaf Iya ini ya Pak. Bu, orang Iya sibuk tidak Bu. apa-apa Pak. Iya. Saya Apa pamit. untuk saya. Terima kasih Bu Tari, sampai jumpa lagi. Iya, sampai jumpa lagi Pak Zen. Terima kasih. Ya, mari. Terima kasih Pak Zen. Mari Pak. Ya, Ya, ini saya rekamannya tak itu dulu ya Pak. Berarti tak yuk Bu. recordingnya. Di sih. Berhenti merekam.